Habis Raja Ampat terbitlah Mentawai. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Semua orang di dunia tahu soal itu. Hutan, gunung, lautannya menyimpan harta karun yang tak ternilai. Tak heran jika orang-orang itu berlomba untuk mengeruknya. Belakangan, kisah penguasaan wilayah yang menyimpan hasanah kekayaan itu kian mencuat ke permukaan. Setelah Kepulauan Raja Ampat yang dikeruk nikelnya, polemik 4 pulau di Aceh, kini giliran Kepulauan Mentawai di Sumbar diincar pusakanya. Kepulauan Mentawai terdiri atas 4 pintu utama, yaitu Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Kepulauan ini terletak di Samudra Hindia, sekitar 150 km sebelah barat Padang, Sumatera Barat. Kepulauan yang merupakan bagian dari Provinsi Sumbar itu diincar hutannya. Sejak 2 tahun silam, PT Sumber Permata Sipora CPS telah mengantungi izin PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK. PBPH diberikan untuk lahan seluas 20.706 hektar, nyaris setengah dari luas Pulau Sipora. Seperti dikutip kata Sumbar, SPS diketahui merupakan unit usaha dari perusahaan yang bernama Padang Mulia Group, berkantor di Rasuna Said, Jakarta Selatan. Entitas bisnis yang berdiri sejak tahun 2016 bergerak di bisnis pertambangan batu bara, perkayuan, serta sektor jasa di bidang minyak dan gas. Dalam profilnya, SPS memiliki target produksi mencapai 50.000 meter kubik per tahun, merupakan kayu berjenis meranti, mersawa, dan rimba campuran. Saat ini proses pengajuan persetujuan lingkungan hidup sudah mencapai tahap penilaian dokumen AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup Sumbar. Izin SPS berada dalam 6 wilayah adat yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan UMA sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kepulauan Mentawai. 6 wilayah adat tersebut meliputi Uma Saurenu di Desa Sernu, Umat Usut Ngaik dan Uma Rokot di Desa Matobe, Uma Goiso Oiman di Desa Goiso Oinan, Uma Sakarebau Mailepet di Desa Metumonga, dan Uma Sibagah di Desa Mara. Total luas 6 wilayah adat itu 23.563,9 hektar. Kementerian LHK juga telah menetapkan 4 hutan adat di Pulau Sipora seluas 6.907 hektar. Rencananya di atas lahan dan hutan adat itu, SPS akan menanam kelapa sawit. Sama halnya izin pertambangan di Raja Ampat, penerbitan PBPH ini juga menelikung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut undang-undang itu, aktivitas yang diperkenankan di kawasan tersebut hanya konservasi, pendidikan, penelitian, budidaya laut, peternakan, dan keamanan. Sebelum datang SPS, Pulau Sipora telah menghadapi ancaman penebangan kayu yang mendatangkan banjir bandang berulang. Sejak banjir kerap mengintai, masyarakat setempat mendaftarkan hak atas hutan adat seluas 7.937 hektar ke Badan Registrasi Wilayah Adat pada 2018. Setahun berikutnya, pemerintah kabupaten dan Kementerian Kehutanan menetapkan wilayah itu sebagai hutan adat Uma Saurenu. Wilayah seluas 5.739 hektar dimiliki oleh 13 suku. Namun, toh pengakuan sebagai hutan adat tak ampuh mencegah banjir. Rupanya hutan di hulu daerah aliran sungai Saurenu telah digunduli oleh perusahaan pemegang konsesi di masa lalu.
Rasa khawatir masyarakat bertambah lantaran rencana pembabatan hutan bakal merusak sedikitnya 18 daerah aliran sungai di Pulau Sipora. Mereka sangat menggantungkan hidup pada sungai. Secara turun-temurun, mereka membangun perkampungan di tepi sungai, aliran sungai Sairenu yang bermuara di Selat Mentawai. Kampung mereka rusak saat banjir datang dalam 5 tahun belakangan. Warga akhirnya harus bedol desa mencari ketinggian berjarak 500 meter dari sempadan sungai. Kepulauan Mentawai adalah sungai tersembunyi di lepas pantai barat Sumatera. Dia menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan bagi para petualang dan pencinta alam. Dengan pantainya yang menakjubkan, ombak spektakuler dan kehidupan bawah laut yang kaya, Mentawai adalah destinasi impian bagi mereka yang mencari petualangan di antara keindahan alam tropis. Pulau Mentawai terkenal di seluruh dunia karena ombaknya yang besar dan konsisten, menjadikannya salah satu destinasi surfing terbaik di dunia. Pantai-pantai seperti Katiet dan Siberut menawarkan ombak yang menakjubkan bagi peselancar dari berbagai tingkat keahlian. Anda seorang pemula yang ingin belajar surfing, atau Anda peselancar berpengalaman yang mencari tantangan baru, Pulau Mentawai adalah tempat dengan ombak yang cocok. Bagi para penggemar snorkeling dan diving, Pulau Mentawai menawarkan kehidupan bawah laut yang memukau. Terumbu karang yang indah, beragam spesies ikan dan hewan laut adalah pesona keanekaragaman bawah laut yang memukau selama penyelaman. Pulau Sipora dan Pulau Siberut adalah dua lokasi terbaik untuk menjelajahi keindahan bawah laut Pulau Mentawai. Pantai-pantai di Kepulauan Mentawai pun sangat indah, dari pasir putih yang lembut hingga air laut yang jernih. Pantai-pantai seperti Siberut, Katiet, dan Pagai menawarkan tempat yang sempurna untuk bersantai, berjemur, atau sekedar menikmati keindahan alam tropis. Liburan di Pulau Mentawai juga kesempatan mengenal masyarakat dan budaya lokal. Pelancong dapat mengunjungi desa-desa tradisional Mentawai, belajar tentang kehidupan sehari-hari serta tradisi mereka yang unik. Wisatawan dapat menjelajahi rumah-rumah adat tradisional, mengikuti upacara adat yang diselenggarakan penduduk setempat. Bagi pelancong yang gemar berpetualang, hutan lindung Siberut yang lebat siap memberi pengalaman yang tak terlupakan. Di sana terhampar pemandangan yang spektakuler, air terjun yang menakjubkan, serta berbagai spesies flora dan fauna yang langka. Jangan terlena cuan sesat. Pemerintah setempat sebenarnya tidak tutup mata dengan potensi pariwisata ini. Dari tahun ke tahun, turis mancanegara selalu bertambah untuk datang berwisata ke Pulau Mentawai, menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Mentawai dapat dijangkau dengan kapal feri dari Padang dalam 10 jam. Kepulauan ini juga dapat dicapai dengan pesawat. Sejak Oktober 2023, Bandara Mentawai dapat dilandasi pesawat jenis ATR 72600 berkapasitas 78 penumpang. Hanya setahun berselang, jumlah wisatawan yang datang naik signifikan, mencapai 29.000 orang. Meningkat sekitar 5.000 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan dari sektor pariwisata tahun ini pun dipatok 15 miliar rupiah, melonjak lebih dari 100% dari pendapatan asli daerah sektor pariwisata tahun 2019 yang mencapai 6,6 miliar rupiah. Selain promosi yang gencar, pemerintah setempat mengadakan berbagai pelatihan bagi masyarakat di bidang perhotelan, kuliner, serta pengelolaan homestay agar mereka dapat berperan aktif dalam industri pariwisata. Dengan daya tarik alam yang luar biasa serta ombak kelas dunia,
Mentawai kini menjadi ikon pariwisata Sumbar yang semakin diminati wisatawan mancanegara. Nah, jangan sampai terlena cuan sawit. Meskipun pasti jauh lebih besar, tetapi itu hanya jangka pendek. Deforestasi untuk hutan sawit hanya akan mewariskan bencana bagi generasi mendatang.